kemuliaan nama Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kami yakin dan teguh di dalam Engkau, dan kami berbahagia memiliki Engkau, Tuhan kami. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. aku
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang berada di rumah dan juga saudara-saudari dimanapun saudara berada. Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap muka melalui ibadah online lewat channel YouTube ini. Mari kita akan bersatu dalam doa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan senantiasa memberi kekuatan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap perkataan firman-Mu, sehingga kami yang mendengarkannya, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema syukur membawa bahagia. Kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti menginginkan hidup bahagia. Betul tidak? Ya, setiap orang pasti ingin hidupnya bahagia. Tetapi kadangkala ada banyak orang mengukur tingkat kebahagiaan itu dari materi. Kalau misalnya dia punya rumah mewah, pasti hidupnya bahagia. Kalau dia punya mobil mewah, pasti juga hidupnya bahagia. Atau mungkin kalau dia bisa memakai pakaian, sepatu, tas branded atau tas bermerek, pasti hidupnya bahagia. Atau kalau dia mungkin bisa travel ke luar negeri seminggu sekali, pasti hidupnya bahagia. Saudara, bahagia dengan gembira itu berbeda. Sebab apa? Gembira itu didasarkan pada perasaan hati, kondisi lingkungan dan situasi yang terjadi pada waktu tertentu, dan itu sifatnya sementara. Coba saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi kadang-kadang pulang dari luar negeri kita mengeluh, ya, uang habis, capek dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang terjadi kepada manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tetapi yang dimaksud Tuhan, bahagia itu adalah didasarkan pada kondisi hati yang terdalam, yang sudah diubahkan dan dipulihkan oleh kehadiran Yesus Kristus di dalamnya. Bahagia yang hakiki itu seharusnya tetap terpancar dari wajah kita dalam segala keadaan. Karena memang seharusnya hanya Tuhan saja yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Tuhan yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Daud pun di dalam Mazmurnya berkata, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya padamu. Berbahagialah manusia yang percaya padamu. Dan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Dan apabila kita mengucap syukur, maka itu akan membawa kebahagiaan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kondisi kita mungkin ekonomi lagi porak-poranda, rumah tangga berantakan, usaha carut marut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya membagikan rahasia kepada kita semua pada saat ini. Apa hubungan antara syukur dengan bahagia itu? Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, di dalam syukur itu ada penerimaan. Ya, ada penerimaan. Orang yang bisa menerima pasangannya apa adanya, dia pasti akan berbahagia. Sekalipun mungkin kondisi pasangannya itu mungkin gemuk, ya, atau mungkin warna kulitnya tidak seperti yang diinginkan, ya. Atau mungkin hidungnya pesek, atau matanya juling, maaf kata saudara yang dikasih Tuhan. Kalau seseorang itu bisa menerima keadaan pasangannya apa adanya, dia pasti akan berbahagia. Dia pasti akan menjalaninya itu dengan tulus ikhlas, ya. Atau mungkin orang itu bisa berbahagia apabila dia bersyukur dengan pekerjaan yang dia miliki, apapun itu pekerjaannya, ya. Sekalipun mungkin kita hanya dikasih pekerjaan yang biasa-biasa saja, dengan gaji yang biasa-biasa saja, tapi kalau kita dengan tulus ikhlas melakukannya, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita.
Kemudian kita mungkin bisa berbahagia, saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita dianugerahkan anak-anak di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa menerima keberadaan anak-anak kita. Ada banyak orang di tengah-tengah keluarga, mungkin mereka dititipkan anak-anak yang lahir tumbuh sempurna. Tetapi ada juga sebagian keluarga yang dipercayakan ya, dititipkan anak dengan kondisi yang cacat misalnya. Bagaimana kita bisa menerima semua itu? Dengan bersyukur, maka kita bisa mengalami kebahagiaan. Nah, begitu juga saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita diberikan kesehatan, tapi tidak kesehatan yang sempurna. Kadang-kadang ada juga penyakit ya yang kita alami di dalam tubuh kita, sehingga membuat kita merasa terganggu di dalam melakukan aktivitas. Bisa gak kita mengucap syukur seperti itu? Masih ingatkah kita seperti Rasul Paulus? Sekalipun dia melayani dari satu pulau ke pulau lain, dari benua satu ke benua lain, dengan susah payah dia melayani pekerjaan Tuhan, tetapi dia juga merasakan penderitaan sakit di dalam tubuhnya karena ada sakit di dalam di dalam tulangnya ya. Di dalam dagingnya itu ada tulang yang menusuk-nusuk ya. Itu selalu dia rasakan di dalam setiap perjalanan pelayanannya. Tapi dia mengucap syukur. Dia justru katakan kepada Tuhan, justru di dalam kelemahanku lah kuasa-Mu nyata. Itulah bentuk ucapan syukur yang akan membawa kebahagiaan. Jadi rahasia ya, hubungan antara syukur dengan bahagia itu apabila di dalam kita menerima segala keadaan, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan itu. Rahasia yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, di dalam syukur itu tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau pihak lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya. Masih ingat bangsa Israel ketika Tuhan mau melepaskan mereka dari penindasan bangsa Mesir, dari penjajahan bangsa Mesir untuk dibawa ke tanah perjanjian, negeri perjanjian yaitu Kanaan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Musa setelah berupaya untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, ya, dengan beberapa kali mendatangi yaitu Raja Firaun untuk memohon izin supaya bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Raja Firaun waktu itu mengeraskan hati sampai ada 10 tulah, dan pada hari yang tulah yang ke-10 baru Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir? Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel ketika matahari terik memanasi padang gurun itu, dan Tuhan hadir dalam bentuk tiang awan untuk melindungi bangsa Israel agar mereka tidak kepanasan. Dan pada waktu malam hari gelap gulita, Tuhan hadir dalam bentuk tiang api. Supaya apa? Supaya menghangatkan bangsa Israel dan menerangi langkah mereka melewati menyusuri padang gurun. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menghadapi kekurangan makanan, kekurangan air, mereka berontak, mereka menyalahkan Musa. Mereka dikatakan ya di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 itu, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Dan mereka rupanya mengingat-ingat ya, mengenang masa lalu, yaitu ketika mereka ada di Mesir. Mereka mengatakan di Mesir kita bisa mendapatkan ikan dengan tidak membayar, kita bisa makan mentimun, kita bisa makan bawang pre, bawang merah, bawang putih, semangka dan lain sebagainya. Itu yang mereka ingat-ingat. Tetapi mereka tidak mengucap syukur terhadap misi Tuhan, ya, rencana Tuhan yang mau membebaskan mereka dari penindasan penjajahan bangsa Mesir. Nah, inilah yang dilakukan manusia. Seringkali saudara yang kasih Tuhan, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, kita suka menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Gara-gara bos saya sih, ya, tidak ikutin apa yang menjadi usul saya di dalam perusahaan ini. Akhirnya kita kehilangan tender yang bisa menghasilkan laba yang besar. Coba dia nurut kepada saya, kita menyalahkan atasan kita. Atau kadang-kadang mungkin kita menyalahkan istri kita, ya, atau pasangan kita karena mungkin usaha bangkrut. Ya. Dikatakan gara-gara istri saya sih, coba dia mendukung saya
mendukung keputusan saya, pasti usaha ini akan lancar, pasti usaha ini akan sukses. Mana ketika saya menikah sama dia, usaha saya hancur, karir saya tidak meningkat, ya, rumah tangga berantakan. Yang disalahkan adalah pasangannya. Masih ingat kisah tentang Adam ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Tuhan bertanya kepada Adam, ya, mengapa engkau melakukan pelanggaran ini? Tapi apa yang dikatakan oleh Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menyuruh aku, ya, menyalahkan Hawa. Seharusnya dia sebagai sosok laki-laki, sebagai kepala keluarga, dialah yang seharusnya bertindak, dia seharusnya bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tidak menyalahkan orang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak mencari-cari kesalahan atau menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, orang tersebut bisa berbahagia. Orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Tetapi kalau kita selalu menyalahkan orang lain, tidak bersyukur dengan keadaan kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Rahasia yang selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam syukur itu tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, syukurilah semuanya itu. Jalanilah semuanya itu dengan tulus dan ikhlas. Jangan kemudian kita melihat orang lain kok bisa punya rumah mewah ya, punya rumah bertingkat ya, kok saya masih tinggal di gubuk reot. Atau orang lain kok bisa punya mobil mewah ya, kok saya masih naik odong-odong, ya. Atau orang lain bisa travel ke luar negeri seminggu sekali, saya boro-boro jalan di tempat saja. Atau mungkin orang lain kok bisa makan makanan di restoran dengan senang, dengan gembira, tapi kok saya hanya makan nasi dengan garam tok. Berarti kita tidak bisa mengucap syukur dengan keadaan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Kita hanya membanding-bandingkan dengan orang lain. Kadang-kadang saudara yang dikasih Tuhan, kita suka ngelihat tetangga dan iri dengan tetangga. Ya, mungkin suami sudah pulang kerja capek ya, kerja seharian dari pagi sampai malam, kemudian pulang istrinya mencak-mencak. Bapak gimana sih bapak nggak kerja keras? Coba lihat itu suami tetangga kerjaannya sama dengan bapak ya, tapi dia udah bisa punya mobil, dia udah bisa punya televisi. Akhirnya suaminya berpikir dengan keras, ya. Suaminya kemudian pegang kepala, gimana caranya supaya istriku ini gak marah-marah, supaya istriku gak bete, supaya istriku gak mencak-mencak setiap aku pulang kerja. Akhirnya dia berusaha mencari pinjaman. Begitu dia dapat pinjaman, dia kasih kepada istri, istrinya senang. Nah gitu dong Pak, baru suami top. Akhirnya dia apa? Dia belanjakan, ya. Dia belanjakan semua yang dia inginkan. Dia beli televisi yang tadinya di rumahnya televisinya mungkin bentuk tabung, ya. Belum seperti tetangga yang bentuk layar datar. Akhirnya dia beli televisinya itu. Setelah dia pajang di rumahnya, enggak matching saudara dikasih Tuhan dengan gordennya. Karena mungkin gordennya dibuat dari kain tepung terigu, ya, yang dijahit-jahit kemudian ditempel. Kemudian dia berpikir, Bapak, televisi kita sudah bagus, tapi kan malu kalau ada tamu yang datang dilihat korden rumah kita masih tepung terigu, kain tepung terigu. Akhirnya suami mikir keras lagi, minjam lagi, dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya terlilit hutang, ya. Karena setelah diberikan gorden yang bagus, enggak matching lagi dengan sofa. Kembali lagi menuntut. Itulah saudara yang kasih Tuhan. Orang yang tidak bisa mengucap syukur dengan keadaannya, dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Dia selalu merasa ketidakpuasan, ingin seperti orang lain, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Jadi kunci untuk menerima atau merasakan kebahagiaan itu adalah mari kita mengucap syukur dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya saudara kasih, yang keempat ya, apa hubungannya antara syukur dan bahagia itu? Di dalam syukur itu ada positive thinking, berpikiran yang baik, tidak berburuk sangka. Terkadang seperti saya katakan tadi, begitu ngelihat tetangganya pulang, suaminya kemudian
disertai dengan mobil yang membawa sepeda motor baru, apa kemudian si istrinya langsung ngomong, paling itu hasil korupsi. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah dikasih Tuhan, karakter kita, sifat kita tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Selalu hati kita dipenuhi rasa iri hati, pikirannya selalu dipenuhi hal-hal negatif. Nah, itu harus kita buang jauh-jauh supaya kita bisa merasakan yang namanya bahagia itu. Dan yang terakhir, sudah dikasih Tuhan, apa hubungan antara syukur dan bahagia itu? Di dalam syukur, ya, tidak mereka-rekakan atau memiliki siasat jahat. Dilihat usaha tetangganya berhasil, ramai orang belanja ke sana. Kok usaha kita hanya 1-2 orang yang datang? Padahal usahanya sama. Apa sih yang buat rahasianya dia? Paling sih dia itu pakai jimat atau pakai pemanis sehingga banyak orang datang ke tempat jualannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita mereka-rekakan yang jahat. Kita bilang ke orang-orang, tahu nggak? Itu warung tetangga itu dia pakai jimat, dia pakai pemanis, ya. Hati-hati belanja ke sana. Jangan-jangan ada apa-apanya tuh. Nah, kita memiliki siasat buruk, kita memiliki hal-hal yang tidak baik, rencana-rencana yang tidak baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan? Kita tidak bersyukur dengan keadaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi sudah dikasih Tuhan, kembali lagi kepada firman Tuhan tadi, Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada kata dalam segala hal, bukan ketika kita senang saja, bukan ketika kita gembira saja, bukan ketika kita sukses saja dalam karir, ya, rumah tangga kita diberkati, usaha sukses, ya, karir meningkat, kemudian anak-anak semuanya menurut, patuh kepada kita. Itu kita bisa mengucap syukur, itu gampang. Tetapi bisa gak kita mengucap syukur ketika keadaan itu tidak seperti yang kita harapkan? Nah, ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam segala keadaan. Nah, di dalam firman Tuhan kita mau belajar, saudara dikasih Tuhan, ada contoh-contoh di dalam firman Tuhan, yaitu salah satunya yaitu Raja Daud. Raja Daud di dalam Mazmurnya, di dalam Mazmur 139 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Luar biasa Daud. Dia pernah diangkat menjadi seorang raja, diagung-agungkan, tapi dia juga pernah dihianati oleh putranya sendiri yang bernama Absalom, sehingga dia dikejar-kejar. Dia juga pernah dibenci oleh saingannya, ya, saya dikatakan saingannya, yaitu Raja Saul, karena Raja Saul tidak ingin Daud ini menjadi raja, sehingga dia benci kepada Daud dan mengejar-ngejar kemanapun Daud pergi. Dalam bahaya, dalam jiwanya diancam kematian, Daud mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dia katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dia merelakan dirinya, ya, mensyukuri segala keadaan yang dia harus jalani. Nah, itulah Daud, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga Daud menjadi salah satu raja yang membuat mazmur pujian yang begitu banyak, deretan pujian-pujian di dalam kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Kenapa? Karena dia merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Saudara masih ingat juga salah satu tokoh, yaitu Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby itu adalah seorang wanita yang buta sejak kecil, ya, yang buta sejak kecil. Bagi sebagian kecil orang, ya, mungkin itu bagi sebagian orang, ya, mungkin itu adalah ketidakberuntungan. Orang buta sejak lahir, sejak kecil, tidak bisa melihat apa-apa. Semua yang dilihat adalah gelap gulita. Tetapi kenapa dia bisa mengucap syukur? Tahu nggak saudara yang dikasih Tuhan? Salah satu ciptaan lagu yang berkumandang di seluruh dunia yang berjudul, saudara yang dikasih Tuhan, Ku Berbahagia. Di dalam Kidung Jemaat, yaitu pasal 392. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Crosby bisa mengungkapkan isi hatinya yang dituangkan melalui syair lagu itu? Karena hatinya terpaut kepada Tuhan, sekalipun fisiknya buta, tetapi hatinya mengasihi Tuhan. Dia mengucap syukur akan keadaannya sehingga dia bisa menciptakan pujian demikian. Ku berbahagia. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ayub pun ya, di dalam firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan kepada kita semua di beberapa minggu yang lalu, Ayub pun di dalam kitab Ayub 1 pasal 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak bisa membayangkan kenapa Ayub bisa melakukan hal yang demikian. Kenapa dia bisa mengungkapkan kata-kata yang demikian, padahal semuanya sudah hancur, ya. Semuanya sudah berantakan. Anak-anaknya yang 10 mati dengan tiba-tiba. Dan juga harta ternaknya dirampas. Bahkan api turun menyambar, ya, ternaknya itu mati semua. Bahkan tubuhnya sendiri dipenuhi dengan luka borok. Dan istri yang dikasihnya pun tidak lagi setia kepadanya. Bahkan menyuruh supaya Ayub ini mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tetap bersyukur. Dan dia dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah sudah dikasih Tuhan yang dilakukan oleh Ayub. Dia bisa mengucap syukur sekalipun keadaan tidak seperti yang diharapkan, tetapi dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ending cerita Ayub itu dikatakan bahwa semua yang telah hilang, yang telah musnah, yang telah rusak dari kehidupan Ayub digantikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Bahkan dia diberikan anak-anak wanita, anak-anak perempuannya yang cantik-cantik. Bahkan dikatakan tidak ada di seluruh negeri yang secantik anak-anak Ayub. Putri-putri Ayub, yaitu yang 3-nya bernama yaitu Yemima, Kesia, dan Keren Hapuk. 3 putri Ayub ini terkenal kecantikannya di seluruh jagat raya pada saat itu. Saudara dikasih Tuhan, orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan itu akan bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Saudara dikasih Tuhan, di sebuah negeri tropis, di sebuah negara tropis, ada seorang raja yang sedang melakukan perjalanannya menyusuri hutan bersama dengan Perdana Menterinya. Dan yang herannya, Perdana Menterinya ini selalu memiliki pikiran yang positif dalam segala keadaan. Ya. Suatu ketika mereka menyusuri hutan itu, si raja mengalami kelelahan dan dia harus duduk istirahat, dan Perdana Menteri membawakan yaitu buah kelapa untuk bisa dinikmati, ya, untuk bisa diminum oleh raja ini airnya, dan juga buah kelapa itu bisa dinikmati oleh raja ini. Dan ketika dengan semangat raja ini ya memakan buah kelapa itu, tanpa dia sadari rupanya giginya itu menggigit batok kelapa dan copotlah salah satu gigi dari raja ini. Dan apa kata si Perdana Menteri? Wow, itu luar biasa raja. Waduh, kok Perdana Menteri bilang ini luar biasa padahal gigi saya sudah copot? Mestinya dia harus prihatin dengan keadaan saya. Terus apa kata Perdana Menteri? Begini maksudku tuanku raja, pasti ada sisi baik di dalam keadaan yang tidak baik yang kita alami. Ada sisi baiknya, itu saja yang menjadi pegangan kita. Kamu ini, saya sudah sakit, gigi saya sudah copot, kamu masih bilang itu ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya si Perdana Menteri berusaha untuk memberikan semangat kepada raja, tapi raja tidak mau terima.
Ya, kamu sudah sangat keterlaluan ya. Bukannya mendukung rajamu, malah kamu meledek saya. Sekarang saya akan hukum kamu, katakan. Akhirnya si Perdana Menterinya itu diikat tangannya, dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dia dikatakan, kamu harus tinggal di sini. Tunggu sampai saya kembali baru saya akan lepaskan kamu. Dengan tangan diikat, si Perdana Menteri itu dengan pasrah dia menunggu di sumur yang kering itu. Dan si raja melanjutkan perjalanannya. Ketika raja melanjutkan perjalanannya, di tengah jalan dia dihadang oleh suku liar yang ada di hutan itu. Kemudian menangkap raja dan membawa ke suatu tempat. Si raja kebingungan, hendak diapakan saya? Akhirnya raja kemudian dihias, ya. Ketika suku liar ini tahu bahwa yang dia dapat itu adalah seorang raja, makin bersemangat mereka. Mereka mendandani raja ini sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka hendak mempersembahkan raja ini ya sebagai persembahan kepada dewa gunung api yang mereka yakini, yaitu suku liar yang ada di hutan itu. Dan ketika raja ini hendak dipersembahkan, disuruhlah Algojo untuk membawa parang ya, untuk memenggal kepala raja ini. Ketika raja ini diletakkan di tempat persembahan dan Algojo itu hendak menebaskan parang itu ke leher raja ini, kemudian si pemimpin dari upacara itu mengatakan, stop, hentikan. Saya melihat rupanya raja ini tidak sempurna. Kenapa? Dikatakan si Algojo, lihat saja giginya kurang satu. Lepaskan dia, ini tidak menjadi persembahan yang berbau haram, ini tidak menjadi persembahan yang berkenan bagi dewa gunung api kita. Akhirnya dilepaskanlah raja itu. Wah, si raja kemudian lari terbirit-birit ya, meninggalkan tempat itu dengan ketakutan. Ketika dia berjumpa dengan si Perdana Menteri ini, ya, dia melihat Perdana Menteri ini masih tersenyum. Si raja heran, sudah lama saya tinggalkan dalam keadaan terikat. Ketika dia melihat wajah saya, kenapa dia tersenyum? Akhirnya si raja bertanya, bagaimana keadaanmu? Sehat tuanku raja, katanya. Akhirnya begini, dilepaskanlah ikatan tangan dari si Perdana Menteri ini. Dan ketika si Perdana Menteri ini keluar dari sumur itu, mulai raja ini bercerita, tahu gak kamu, tadi ketika saya masuk ke hutan, saya dihadang oleh suku liar yang ada di hutan itu, dan saya ditangkap, kemudian saya didandani, dan seorang Algojo disuruh untuk memenggal kepala saya. Tapi ketika itu pemimpin upacara itu menghentikannya karena dia ketahui bahwa salah satu gigi saya itu copot dan saya tidak layak menjadi persembahan bagi dewa gunung api mereka. Akhirnya apa dikatakan oleh si Perdana Menteri, itu kan benar kan? Coba raja, seperti yang saya katakan tadi, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi di balik segala keadaan kita itu adalah ada hal yang sesuatu yang menjadi hikmah bagi kita. Ada sesuatu yang dapat kita petik dari pelajaran yang keadaan yang kita alami. Dalam kesukaran, dalam hal yang tidak kita sukai, ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita tahu. Inilah rupanya maksud itu. Oh begitu ya. Dan saya pun bersyukur. Tuanku raja mengikat saya di sumur kering ini. Ini apa-apaan lagi nih menteri ini? Udah diikat, dimasukkan ke dalam sumur, dia malah katakan bersyukur. Maksudmu apa? Kok kamu sih gak pernah mendukung saya? Mestinya saya minta maaf karena saya sudah berbuat jahat kepada kamu, berprasangka buruk kepada kamu, padahal kamu ada di pihak saya, kamu mendukung saya. Justru saya mengikat tangan kamu dan memasukkan kamu ke dalam sumur yang kering ini. Tapi kamu malah bilang bersyukur. Maksudmu apa? Coba katakan. Tuanku Raja, kalau seandainya tadi Tuanku Raja tidak mengikat tangan saya dan tidak memasukkan saya ke dalam sumur yang kering ini, dan saya ikut dengan Tuanku Raja pergi masuk ke dalam hutan, apa yang terjadi Raja? Pasti saya akan ditangkap juga oleh si suku liar itu. Dan apa yang terjadi? Raja akan dilepaskan karena raja giginya hilang satu. Tapi yang saya, apa yang terjadi dengan saya? Pastilah saya yang dipersembahkan. Kenapa? Karena kondisi saya sempurna. Itu ya, benar juga kamu ya. Memang benar, kamu ini Perdana Menteri saya yang sangat luar biasa. Kamu selalu berpikiran yang positif. Terima kasih, kamu sudah menjadi motivasi bagi saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini juga kita bisa belajar dalam situasi apapun ya, kita harus
bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa di balik semuanya itu, di balik persoalan masalah hidup yang kita alami, ada berkat tersembunyi yang Tuhan mau berikan bagi kita. Asal saja kita bisa mengucap syukur kepada kita. Kita mau dan belajar mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dalam kelimpahan itu hal yang biasa. Tetapi bersyukur dalam kekurangan itu adalah hal yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, maukah saya dan saudara menjadi pelaku firman Tuhan? Mari kita katakan kepada Tuhan, saya mau Tuhan mensyukuri segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga genaplah firman Tuhan, ya, bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba telah menyampaikannya kepada kami semua. Tuhan, tolong kami untuk lebih lagi mengerti akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguraikannya lebih dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkan iman mereka dan juga sanak famili kami, saudara-saudara kami, teman-teman sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan hati mereka, kuatkan iman mereka untuk terus bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan, sehingga kami boleh mengalami, boleh merasakan yang namanya hidup bahagia itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan kami semua, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan. Tolong juga mereka Tuhan yang sedang menderita, yang mereka sedang mengalami sakit ya Tuhan, yang mereka mungkin dirawat di rumah sakit oleh karena wabah virus corona ini. Tuhan, tolong mereka Bapa, sembuhkan mereka, ajar mereka juga mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mereka boleh berbahagia. Berikan juga semangat Tuhan kepada tim dokter dan medis ya Bapa, supaya mereka juga dengan semangat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, bahkan juga Tuhan Menteri TNI Polri yang bekerja sama. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin, mengatur bangsa dan negara ini Tuhan, dengan hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya.